Dia berdiri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kami sehat, kami senang luar biasa. Yes. Untuk hari ini adalah kegiatan pembelajaran ya, pembelajaran tentang kecerdasan artifisial ya. Kali ini saya ditemani oleh Bu Guru yang imut dan cantik sebagai observer saya ya. Nah, monggo Bu perkenalan pada murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isawati. Saya dari SD Puter 3. Di sini saya akan mengobservasi Pak Wahyu untuk kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa tanya di belakang ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lisa sudah memperkenalkan diri. Bu Lisa ini nanti ya sebagai observer saya mengajar ya. Jadi anak-anak nanti
ya. Iya. Kosong berapa ini? Bayu, terus apa lagi? Ali. Ali, terus? Ali. Wali. Kalau Ali tadi ya sudah izin lewat WA atau ibunya sakit. Kalau anak dua ini nggak tahu. 2 hari sudah masuk ya, 1 hari. Yang oh iya, Rosi nggak ada izin sama saya. Berarti 4 ya yang harus sekarang. Oke, saya akan melanjutkan pembelajaran lagi. Untuk yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Komputasional. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang KA atau kecerdasan artifisial ya. Ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Mungkin di benak kalian masih bingung ya, apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Mungkin ada yang pernah dengar di HP-nya atau di sosial media yang lain, apa itu KA, kecerdasan artifisial? Apa? Oh, Google, bukan Google. Siapa yang bisa? Abdan bisa? Tentang ini? Kecerdasan artifisial, ada yang tahu? Kecerdasan buatan, di mana sistem komputer itu meniru kecerdasan manusia. Ya, pemecahan masalah. Apalagi? Pemecahan masalah itu apa? Kemampuan belajar. Terus apa lagi? Dan membuat keputusan dengan berbagai macam kecerdasan artifisial yang ada yang diciptakan oleh manusia itu akan memberikan pelayanan kepada manusia, mempermudah suatu pekerjaannya ya. AI atau IE, maksud saya IE, artificial intelligence ya, disebut IE. Sekarang kan banyak aplikasi IE di mana ya, di sosial media seperti di di Facebook itu ada ya, video IE, TikTok ada itu adalah sistem kecerdasan artifisial yang tergolong artificial intelligence atau IE. Ya itu pengertian KA atau kecerdasan artifisial adalah secara sederhana kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia seperti itu anak-anak. Dengan kata lain, IE adalah teknologi yang membuat mesin bisa mengerti perintah, misalnya apa tadi, suara atau tulisan, belajar dari pengalaman, mengambil keputusan atau memberi jawaban. Yang terakhir membantu pekerjaan manusia supaya lebih mudah dan cepat. Dan akan saya buka dulu ini. Saya perlihatkan tentang kecerdasan artifisial. Teknologi saat ini semakin canggih. Para ilmuwan telah menciptakan banyak robot yang dapat menggantikan pekerjaan rumah manusia. Tentu saja ini adalah kabar baik dan kabar kesedihan, karena dengan bantuan robot, tugas manusia dapat sedikit berkurang. Di beberapa negara, pekerjaan manusia tidak lagi digunakan untuk industri tertentu. Mereka menggunakan robot untuk melakukan tugas yang umumnya dilakukan oleh manusia. Robot adalah bagian dari bidang kecerdasan buatan, teknik, dan psikologi. Dengan kecerdasan komputer dan dikendalikan oleh manusia, tentu robot ini dapat membantu semua pekerjaan manusia. Nah, bagaimana menurut kalian dengan robot-robot ini? Saya ulangi lagi, saya ucapkan tentang robot buatan manusia. Teknologi saat ini semakin canggih. Para ilmuwan telah menciptakan banyak robot yang dapat menggantikan pekerjaan rumah manusia. Tentu saja ini adalah kabar baik dan kabar kesedihan, karena dengan bantuan robot, tugas manusia dapat sedikit berkurang. Di beberapa negara, pekerjaan manusia tidak lagi digunakan untuk industri tertentu. Mereka menggunakan robot untuk melakukan tugas yang umumnya dilakukan oleh manusia. Robot adalah bagian dari bidang kecerdasan buatan, teknik, dan psikologi.
kerja atau disuruh tidur atau disuruh kegiatan yang lain pasti bisa, karena kecerdasannya yang membuat adalah manusia itu sendiri, bisa memecahkan suatu masalah atau mengambil sebuah keputusan tadi. Robot sekarang di era modern saat ini ya, di era digital ini sudah dikembangkan di negara-negara luar negeri. Kalau di Indonesia apa sudah yang bisa menciptakan robot? Sekarang bisa. Ada tapi tidak begitu terkenal ya, seperti di Cina tadi, ini buatan negara Cina itu. Robot seperti manusia tadi bisa bekerja di sawah, bisa bekerja di pabrik atau di perkantoran. Di luar negeri itu banyak sekali, ada yang robot di kafe ya, bisa di restoran ada. Robot itu membantu kegiatan yang ada di restoran, di kafe atau di hotel, bisa membantu pekerjaan manusia. Kalau di Indonesia masih belajar, kalau di negara lain banyak sekali robot-robotnya. Seperti di Cina, di Rusia, Amerika itu sudah mengembangkan robot seperti manusia. Itu salah satu dari kecerdasan manusia ya, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia ya. Nah, contoh-contoh lain ya, seperti yang digambar ini apa? Contoh lain dari kecerdasan artifisial. Pesawat tanpa awak itu maksudnya bagaimana? Supir itu kan mobil, kalau pesawat apa? Iya. Maksudnya pesawat tanpa awak itu tanpa pilot, jadi bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Seperti robot tadi, diberi kecerdasan, diberi istilahnya otak, bisa jalan sendiri, bisa navigasi sendiri, bisa mengudara sendiri, berhenti sendiri. Kadang pesawat tanpa awak itu digunakan sebagai pesawat tempur ya, sebagai alat perang. Biasanya oleh negara-negara maju itu pesawat ini dioperasikan dari jarak jauh ya, tanpa awak ya. Diberi kecerdasan, bisa mengetahui radar musuh, bisa mengetahui pesawat musuh misalnya dalam sistem militer itu perang. Pesawat ini biasanya dipakai untuk bertempur perang, untuk menyerang musuh. Berikutnya mobil tanpa awak. Kalau di Indonesia masih belum ada ya, bisa menciptakan mobil tanpa awak atau tanpa supir. Biasanya seperti robot itu jalan sendiri. Kalau di luar negeri masih sudah banyak anak yang menciptakan mobil tanpa awak dari kecerdasan artifisial. Itu dikembangkan. Mobil taksi ada di Cina itu. Ada mobil taksi, orangnya nunggu di pinggir jalan, mobilnya datang sendiri. Nanti dipencet apa dipilih menunya, misalnya mau tujuan kemana, itu pasti ada. Di Cina, di negara-negara Eropa sudah banyak mobil tanpa sopir. Jadi tahu biarpun jalannya lurus atau belok itu bisa mengendalikan sendiri sesuai dengan jalur perintahnya. Misalnya tujuannya mau ke kafe, pasti mobil itu menuruti perintah yang mau ke kafe itu. Ya, itu namanya mobil tanpa awak. Contoh mesin-mesin pintar yang lainnya yang diberi kecerdasan yang termasuk kecerdasan artifisial. Handphone juga ya, handphone. Nanti handphone kita ulas di akhir materi nanti. Kita buka dulu yang berikutnya. Ya ini. Untuk gambar-gambar ini, apakah alat atau benda-benda ini termasuk mesin cerdas? Atau kecerdasan artifisial? Untuk ATM itu termasuk mesin cerdas apa bukan? Adit? Apa? Jangan ramein diri, Pak fokus depan. Ini mesin ATM. Itu termasuk mesin cerdas apa manual? Mesin cerdas. Untuk yang ini, robot pembersih lantainya, bagaimana? Termasuk mesin cerdas apa bukan? Bukan, kata kelompok ini bukan, kata kelompok kreatif laki-lakinya bukan. Salah?
kelompok 3 ini termasuk apa? Alat apa? Mesin cerdas apa manual apa bukan mesin cerdas? Iya, termasuk mesin cerdas. Kalau yang ini apa ini? Drone. Drone yang otomatis termasuk mesin apa? Iya, mesin cerdas. Berikutnya kalkulator. Kalkulator itu mesin cerdas apa bukan? Bukan. Ya ini. Untuk drone kenapa dikatakan mesin cerdas anak-anak? Karena drone dilengkapi dengan kecerdasan artifisial yang dibuatkan oleh manusia seperti memiliki aplikasi persepsi dan integrasi sensor. Jadi drone itu punya sensor anak, mempunyai sensor untuk mengetahui biasanya radar atau suatu tempat tertentu ya. Dilengkapi dengan sensor inframerah untuk mengumpulkan informasi. Siapa yang pernah lihat drone? Lihat drone di mana? Oh, di karnaval. Ya sekarang memang di kemajuan saat ini ya, drone itu dipakai kadang untuk hiburan, untuk mencari gambar atau video. Ya sering kalian lihat di karnaval tuh ya. Kalau malam biasanya dipakai untuk melihat lighting ya dari atas ya. Itu kemampuan dari drone. Drone yang termasuk kecerdasan artifisial. Kalau di militer juga bisa dibuat apa? Drone itu dibuat senjata untuk perang, untuk bertempur, untuk menyerang musuh. Drone itu dilengkapi dengan apa? Sensor dan bahan peledak. Biasanya untuk melihat musuh-musuh di dalam peperangan itu biasanya apa? Drone-nya mengintai lewat sensornya. Nah, kemudian ada visi komputer dan identifikasi objek. Ya ini ada di aplikasi apa? Drone. Di perlengkapan drone ya. Teknik IE, artificial intelligence seperti jaringan saraf konvolusional atau CNN. Membantu drone melihat apa? Melihat objek, gambar atau orang dan kendaraan secara real time. Hal ini berguna untuk pengawasan, pencarian, penyelamatan serta inspeksi infrastruktur. Yang ketiga, pengambil keputusan yang cerdas. Namanya juga mesin cerdas ya anak-anak. Pasti drone itu dilengkapi dengan algoritma IE, membantu drone apa? Membuat keputusan cerdas di lingkungan sekitar dan tujuan misinya. Drone juga menyesuaikan jalur penerbangan anak, merespon kejadian tak terduga dan melakukan tugas-tugas seperti pelacakan objek dan pengiriman paket secara efisien. Yaitu tentang drone yang termasuk kecerdasan artifisial. Berikutnya tadi apa? ATM ya, mesin cerdas. Nah, mesin cerdas anjuran tunai mandiri atau ATM itu kan termasuk mesin cerdas ya, yang dibuat oleh manusia untuk meringankan pekerjaan manusia, membantu pekerjaan manusia. Manfaat ATM di bank ya, penggunaan IE pada ATM bank terbukti sangat bermanfaat dalam berbagai cara, termasuk apa? Optimal algoritma IE untuk meningkatkan kinerja perbankan. Itu ATM namanya ya. Mengurangi biaya transportasi uang tunai. Nah, mengurangi biaya transportasi uang tunai. Memberantas situasi ATM yang menganggur. Yang terakhir, memprediksi puncak penarikan. Oke. Itu dari penjelasan ATM atau mesin cerdas anjungan tunai mandiri. Berikutnya, ini termasuk apa? Ini robot vacuum cleaner. Itu termasuk mesin cerdas juga ya? Akibat, ya. Ini termasuk mesin cerdas atau bukan? Iya. Akibat? Iya, mesin cerdas. Robot vacuum cleaner. Di rumahnya anak-anak saya punya robot vacuum cleaner yang bisa membersihkan rumah sendiri. Punya? Oh, ada yang punya sendiri. Bagaimana cara kerja robot vacuum cleaner? Hah?
robotnya itu, tidak bisa dioperasikan. Loh kenapa tidak bisa? Susah. Udah tahu caranya. Loh, kan waktu beli kan dikasih tahu cara mengoperasikan vakum cleaner. Loh, ada yang punya di sini vakum cleaner atau robot seperti nanti, tapi tidak bisa mengoperasikannya tadi. Siapa namanya tadi? Ya, Silvi punya robot vakum cleaner. Itu termasuk kecerdasan artifisial juga anak, karena diketahui sebuah sistem di mana bisa membantu pekerjaan rumah. Alat bisa debu ya, robot vakum cleaner. Dibekali apa biasanya itu robot itu bisa dibekali rangkaian sensor navigasi. Robot vakum cleaner ini mampu menyesuaikan diri dengan situasi rumah kita. Selain itu, robot ini juga membekali dengan sensor waktu yang membuat mampu bergerak sesuai pengaturan. Misalnya robot itu dipencet bergerak untuk membersihkan rumah. Di dalam rumah itu dibersihkan selama berapa menit, itu pasti ada petunjuknya. Ya situ ya, nanti coba dipelajari di rumah. Itu cara mengaktifkan robot vakum cleanernya ya. Biar enak nanti bisa membantu pekerjaan orang tua kamu. Yaitu penjelasan KA di robot vakum cleaner ya. Nah kalau ini semua manusia pasti ada yang punya. Sebagian besar manusia memiliki ini alat ini. Ini yang sering digunakan oleh manusia. Nah, handphone. Ada yang punya handphone anak-anak? Di sini tidak ada yang punya handphone di rumahnya. Punya berapa? Ada yang punya 3, ada yang punya itu. Bibi di rumahnya punya 4, berarti semua anggota keluarganya pegang handphone. Ayah, ibu, kakak atau adiknya pegang handphone. Kalau Naila di rumahnya ada handphone. Ada. Punya berapa handphone? Iya. Kalian sudah punya handphone sendiri-sendiri ya. Itu dibuat apa aja di rumah kalian? Handphone itu. Oh, ada yang mencari informasi legal, serius? Beneran? Ya. Dibuat TikTok kan? Kalau laki-laki ini buat apa biasanya? Ini HP Android ini. Oh, FF ya. Mainnya FF. Itu main apa? Biasanya kalau laki-lakinya punya handphone Android itu dipakai untuk game anak. Nggak mungkin di apa yang penting-penting misalnya. Kalau perempuannya jelas main TikTok, biasanya begitu. Dan saya akan menjelaskan nanti bahwa di aplikasi kecerdasan artifisial handphone banyak sekali ya fitur-fitur kecerdasan yang dimasukkan di HP Android. Nah, fitur apa saja yang biasanya digunakan, yang sering dipakai lah di aplikasi Android di HP? Iya, Google Assistant dia. Apa? Cici. Ya, terus apa lagi? Google Map. Ya, Google Map. Terus apa lagi? Fitur apa? Fitur kamera yang sering dipakai juga itu fitur kamera atau flash tour buat mencari game biasanya begitu. Untuk HP Android biasanya itu ada fitur kamera itu ya, Google Assistant tadi yang dikatakan oleh Bibi. Google Assistant biasanya digunakan untuk mencari apa? Permasalahan yang kesulitan, misalnya ada PR nggak bisa, sulit sekali soalnya bisa mencari di ya seperti apa? Cici ya, Cici itu bisa juga untuk mencari suatu permasalahan atau persoalan yang sulit dipecahkan. Nah, terus apa lagi anak? Selain itu fitur yang ada di HP Android, internet. Maksudnya jaringan internet. Ya, HP Android itu memang harus dioperasikan dengan adanya jaringan internet. Karena kalau nggak ada jaringannya, nggak bisa dioperasikan. Fitur apa saja itu, fitur game online-nya nggak bisa. Apalagi TikTok-nya juga nggak bisa kalau nggak ada jaringannya. Apalagi terus chat GPT-nya atau
Cici tadi Ya. itu memerlukan sebuah jaringan untuk mengoperasikan HP Android. Maaf anak-anak, saya kurang sehat karena batuk pilek ya. Untuk HP mungkin yang sudah pernah memakai aplikasi di dalam HP seperti siapa? Google. Siapa yang pernah memakai aplikasi Google? Feby. Coba maju ke depan Feby. Praktekkan cara menggunakan aplikasi Google Asisten, Pak. Google bantu saya, siapa penemu listrik? Ya, demikian tadi Vivi menggunakan aplikasi apa tadi? Google untuk menemukan sebuah jawaban penemu listrik. Jadi sangat manfaat sekali ya. Di aplikasi cerdas HP Android ada Google yang bisa membantu memecahkan masalahmu. Misalnya kamu saya kasih PR di rumah, kebingungan ya, kok soalnya Pak Guru ini kok sulit dikerjakan ya. Kamu bisa memakai Google. Bisa membantu. Apalagi aplikasi yang ada di HP Android. Coba yang bawa HP ada yang bawa dia lagi. Coba maju ke depan. Bilkis, maju ke depan Bilkis. Ya, Bilkis mau menggunakan aplikasi atau fitur di HP Android apa ini? Cici atau ChatGPT, Google atau apa? Oh, Google juga seperti Vivi. Tolong carikan penemu handphone. Bilkis juga memakai Google Asisten ya. Jadi untuk mengetahui jawaban yang dibutuhkan, pasti Google menjawabnya dengan baik dan jelas serta benar. Yaitu anak-anak yang termasuk fitur-fitur di dalam aplikasi Android atau kecerdasan artifisial di HP. Banyak yang seperti TikTok. Ya, TikTok juga yang bisa ada TikTok. Siapa yang suka main TikTok angkat tangan? Laki-lakinya suka apa? TikTok suka? Ya, laki-lakinya jarang suka TikTok. Biasanya main Mobile Legends ya, atau FF kata zaman sekarang. Kalau TikTok itu apa? TikTok bisanya dipakai untuk apa sih? TikTok itu? Di aplikasi apa? Ya, buat konten. Apalagi? Bisa dibuat apa? Bisnis atau jualan di TikTok affiliate ya, itu bisa menghasilkan uang juga anak. Kalau misalnya video kamu bisa FYP itu juga bisa menghasilkan buat aplikasi TikTok seperti itu di Android bisa digunakan untuk bisnis juga digunakan untuk hiburan. Ini saya tambahin ya beberapa manfaat gadget atau HP untuk kehidupan sehari biar kalian menambah wawasan
gadget sebagai media hiburan. Gadget itu HP itu, HP Android. Itu yang pertama sebagai media hiburan. Akhirnya perhatikan sini. Beberapa manfaat gadget untuk kehidupan sehari-hari. Gadget itu HP. Itu perhatikan sini. Ada gitu. Coba dibacakan ada beberapa manfaat gadget. Ayo. Yang keras. Ya, yang pertama itu apa? Yang keras. Ya. Terus? Yang ketiga? Iya, ini salah satu contoh manfaat gadget atau HP ya. Yang pertama gadget sebagai media hiburan seperti tadi itu, hiburan untuk selfie, untuk main TikTok, main YouTube, boleh juga. Terus main apa lagi? Cap ya, cap. Itu seperti itu. Sebagai media mengambilkan momen, ya seperti itu buat selfie, seperti foto ya, video. Terus yang ketiga, jadi sebagai perbankan itu maksudnya apa? Gadget bisa untuk transaksi dengan aplikasi M-Bank, M-Banking, yang manfaatnya bisa sekali, nggak usah bawa uang, pakai HP, bisa mau kirim uang ke saudara yang di luar kota, bisa menggunakan gadget dengan aplikasi M-Bank, M-Banking. Di rumahnya ada yang memakai M-Banking, mamanya, ibunya, ayahnya ada. Bibi, kamu M-Banking juga. Biasanya M-Banking ini di apa ya? Diikuti apa namanya? Potongan biasanya, Pak. Habis transaksi atau kirim uang transfer uang pasti ada potongan di aplikasinya juga. Berikutnya itu manfaat dari gadget. Adapun efek dari gadget atau radiasi HP, ini ada efeknya, perhatikan laki-lakinya. Tadi ada manfaatnya dari kecerdasan HP ya. Ini sekarang ada efeknya juga. Efek radiasi HP yang perlu kamu waspadai, merusak ginjal loh. Oh itu merusak ginjal ya HP itu, padahal HP karena radiasinya sangat berbahaya buat ginjal. Sulit tidur. Kenapa? HP bikin kita sulit tidur. Soalnya pikiran kita main HP terus di aplikasi gamenya itu ya. Tapi pemicu katarak, ya kok bisa pemicu katarak? Pemicu katarak itu bisa ya, tidak bisa melihat, menimbulkan kebutaan juga katarak ya. Kalau kita sering main HP terlalu dekat, kurang pencahayaan, bisa mempengaruhi penglihatan kita, menimbulkan katarak juga. Yang berikutnya apa? Merusak janin, loh bisa merusak janin ya? Janin itu apa? Bilang ya, ya. Bisa depresi kan dulinan HP, otaknya dipenuhi dengan apa game online, bisa merusak otak kita, pikiran kita. Juga menyebabkan apa ini? Radiasinya kanker payudara. Jadi kalau naruh HP itu jangan di saku, aslinya kalau ditaruh di saku, saku depan belakang itu pengaruh radiasinya berbahaya untuk kesehatan kita, organ tubuh kita. Itu demikian dari efek radiasi HP. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kerja kelompok, kita breaking dulu ya. Nah. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Berjuang 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Yuk kita ulangi lagi bersama-sama yang keras ya. Yuk. Buka
Buka mulut. Terima kasih. Untuk tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang materi kecerdasan artifisial. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Ini ada tugas kelompok untuk anak-anak kerjakan di setiap kelompok ya. Tentang materi yang saya sampaikan tadi, tolong dikerjakan. Berkelompok. Kerjakan satu-satu. Ayo kerjakan. Di sini mampu wis. Mampu kalian ya. Saya di mampu yang bisa ya.
manusia. Mengapa robot bisa menirukan manusia? Jawabannya kelompoknya Baby tidak tahu. Berarti saya ngomel dari depan tadi tidak mendengar. Jawabannya apa? Mengapa robot bisa menirukan manusia? Karena dikasih sistem komputer untuk menirukan kecerdasan manusia. Ya, termasuk itu tadi rakit. Cuma jawaban dari kelompok 4 tidak jelas, ya. Cuma dirakit manusia itu saya. Untuk yang kedua, apa manfaat menggunakan HP? Jawabannya kelompok Messi untuk menghibur. Menghibur apa maksudnya? Udah jelas nih jawabannya. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi TikTok? Ini jawabannya lumayan benar, tapi tidak sempurna ya, bisa dibuat bisnis ya. Buat TikTokan. Ini jawabannya Messi. Kelompoknya Messi. Ini kelompoknya itu ya, sama kelompok 3. Yang pertama, mengapa robot bisa menirukan manusia? Karena robot itu dibekali mesin cerdas. Betul, ini jawabannya. Apa manfaat menggunakan HP? Bisa untuk melihat aplikasi. Maksudnya bisa melihat menggunakan aplikasi di dalam HP itu. Jawabannya ya, bukan melihat, mau menggunakan aplikasi di dalam HP-nya. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi TikTok? Jawabannya bisa untuk bisnis, untuk hiburan dan jualan. Ya, betul. Ini lumayan jawabannya, berarti agak mendengarkan tadi materi yang saya sampaikan, nyambung. Kalau kelompoknya Feby tidak nyambung. Ini kelompoknya siapa nih? Oh iya, ini kelompok Afgan. Mengapa robot bisa menirukan manusia? Karena dirakit, katanya tadi ya. Karena dirakit manusia. Jawabannya tidak sempurna, masih jauh sempurna ya. Kedua, apa manfaat menggunakan HP? Bisa melihat cici, ya salah satunya seperti itu. Bisa menggunakan aplikasi yang lain, anak-anak. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi TikTok? Ya, bisa untuk bisnis, jualan, membuat konten atau video. Ya, ini lumayan jawabannya. Yang terakhir, kelompok 2 ini. Mengapa robot bisa menirukan manusia? Karena dibuat manusia. Kurang sempurna jawabannya. Jawabannya sempurna itu diberi kecerdasan untuk menirukan apa? Dalam manusia ya. Nomor 2, apa manfaat menggunakan HP tadi? Membuat hiburan. Ya, hiburannya apa? Hiburan apa saja seperti apa? Tadi TikTokan, YouTube ya. Rindu. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi TikTok? Jawabannya buat senang-senang. Maksudnya buat senang-senang itu ya main apa tadi? TikTok itu main apa? Itu bisnis. Apa? Ya konten. Biasanya nari-nari, joget-joget, nyanyi itu ya. Ya demikian dari tugas kelompok yang kalian kerjakan. Sebagian ada yang paham tentang kecerdasan artifisial, sebagian juga masih belum memahaminya, perlu belajar lagi dan perlu pengawasan lagi. Ya, mungkin sekian materi hari ini yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.